hampir sebagian orang mengatakan saya pesimis untuk bisa Iya, hidup. iya. Ya walaupun Karena- saya kan sempat tidak sadar selama 3 bulan. Iya. Alhamdulillah setelah melakukan pengobatan selama 3 tahun, alhamdulillah sampai sekarang seperti ini. Saya memang diajukan sama dokter untuk banyak bernaik sepeda. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini saya bersama dengan kanda saya, senior saya di organisasi di daerah Di mana saja? di mana saja. Kayaknya ketemunya terang beliau juga yang sempat memotivasi saya terjun di organisasi, masuk ke dalam organisasi, salah satunya IMPA Kolaka. Oke, sebentar kita akan membahas lebih jauh mengenai organisasi-organisasi tersebut. Mungkin sebelum lanjut, perkenalkan kami dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tetap update video terbaru dari saya. Mungkin sebelum melanjutkan Siap. mungkin masih ada yang belum kenal dengan sosok Kanda ini, bisa kita mungkin perkenalkan dulu biar kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit memperkenalkan diri saya. Mungkin tidak banyak ya. Nama saya Sadi Jaya. Kanda Sadi Jaya ini kalau buat saya pribadi organisatoris itu melekat waktu saya masih kuliah di Makassar. Terus terang beliau yang mengajak saya untuk masuk juga ke organisasi IMPAK, Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Indonesia Kolaka, yang berada di Makassar, yang menimba ilmu di Makassar. Saat itu periodenya Kanda Ahmad Faisal ya. Sebelum mungkin ada pada saat itu bulan saya itu hari masih ada SK-nya, saya simpan di rumah, Ketua Komisariat Kecamatan Kolaka. Kolaka ya? Iya, masih ada sampai sekarang itu SK. Alhamdulillah. Iya. Kayak kita sudah hilang itu. Iya, di HMI juga. Iya. Beliau ini adalah mentor juga. Sempat jadi ketua koordinator Komisariat Seumi ya, ketua Korkom ya. Siap. Di IKA juga sekarang sama-sama lagi ketemu di IKA, sama-sama menjadi pengurus Ikatan Alumni Semansa Kolaka. Ya, kalau dibilang organisatoris karena banyak organisasinya, Iya. mungkin kata itu memang pantas sama saya. Iya. Karena sejak kuliah masih semester-semester awal, entahlah apa yang memotivasi saya sampai mau terlibat dalam organisasi. Nggak tahu juga, mungkin faktor senior zaman dulu, karena kan senior tadi dulu di kampus masing-masing sudah punya organisasi. Iya. Jadi tergantung di mana kita hadapkan wajah sama senior, di situ organisasi kita ikuti. Dan mungkin saya kemarin di kampus banyak berkecimpung dengan senior-senior yang ada di HMI. Alhamdulillah saya banyak ikut basic training dan banyak berinteraksi dan dengan kegiatan-kegiatan di HMI. Dan alhamdulillah Lekat sampai sekarang. ya, dan alhamdulillah perjalanan waktu saya diamanahkan untuk menjadi ketua koordinator komisariat Seumi. Pada saat itu kalau tidak salah ada 7 komisariat yang sempat saya menjadi koordinatornya. Tahun 2005, Saya lupa itu 2006 kalau tidak salah, iya. Kemudian di waktu bersamaan juga saya sempat menjadi ikut di organisasi Wahana Kerja Mahasiswa Makassar, yang namanya itu WKMM. Di situ ada beberapa universitas yang ada di dalam wadah itu, dan alhamdulillah juga pada proses waktu berjalan saya diamanahkan menjadi ketua. Ketua juga. Dan hampir bersamaan dengan itu di IMPAK
Saya kan kebetulan juga selalu sama-sama dengan Koraka dalam hal ini teman-teman yang lain. Perjalanan waktunya ada mubes, ya kita mengajak ke saudara Ahmad Faisal untuk berkompetisi dan alhamdulillah dia sempat menjadi pemenangnya pada saat itu dan saya diamanahkan menjadi wakil ketua pada saat itu. Pada saat itu. Saya sekilas itu, makanya saya bilang kalau dibilang organisatoris karena banyak organisasinya, mungkin kata itu cocok untuk saya. Ini sekarang kan kalau tidak salah Kanda pegang juga salah satu organisasi komunitas Pasapeda Kolaka, Kopaska ya. Itu kan cuma komunitas. Awalnya kan itu saya cuma gabung awalnya dengan teman-teman. Akhirnya kita bersepakat membentuk satu komunitas. Ya teman-teman kita cari nama. Sepakat ya kita pada satu nama, Kopaska. Ini komunitas sepeda ini, kakak. Oh, jadi itu asal mulanya itu kan? Komunitas Pasapeda Kolaka, sekalipun mirip-mirip dengan nama yang ada di TNI. Tahun berapa itu kan? Tahun 2000. Tahun 2000. Iya, jadi sudah ada 3 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah tetap eksis sampai sekarang. Kegiatannya juga luar biasa. Alhamdulillah kalau dibilang eksis, silaturahmi masih tetap berjalan. Kalau aktivitas sepeda, ya kita masih naik sepeda sama-sama, sekalipun juga itu masih ada yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Yang namanya komunitas, kita kan tidak bisa saling memaksakan teman-teman yang lain. Ya bagaimanakah teman-teman punya kesadaran masing-masing ingin sehat dengan sepeda, ya maka kita kumpul-kumpul lagi sama-sama. Saya kira begitu kalau di Kopaska. Mungkin jauh sebelum itu kan dah. Terus terang tahun 2000 berapa ya, minta maaf kan yang kita dapat musibah itu tahun 2010. Iya 2010. Iya, saya waktu itu masih di Makassar, masih kuliah, sempat kaget juga bagaimanakah kami ini junior tuh sempat dekat dengan kita semuanya, kaget waktu itu. Luar biasa sekali kita bisa berjuang lepas dari situ dan sekarang aktif di olahraga yang agak ekstrim. Itu yang saya mau tanyakan Kanda. Catata melawan itu bukan melawan ya, kekuatan apa yang kita punya sehingga kita bisa keluar dari masa-masa sulit dan sekarang ini ikut olahraga ekstrim ini Kanda. Jadi di tahun 2010 itu ya saya kan kemarin setelah kuliah saya buka lembaga kursus bahasa Inggris. Kebetulan saya juga ini backgroundnya kemarin sastra Inggris. Di waktu yang bersamaan saya juga ada usaha-usaha kafe baca namanya. Kafe baca sekaligus juga menyediakan kayak rental komputer begitu. Nah di pas tahun 2010 di bulan 10 itu saya sempat kena musibah. Ya hampir sebagian orang mengatakan saya pesimis untuk bisa hidup. Ya walaupun saya kan sempat tidak sadar selama 3 bulan. Alhamdulillah setelah melakukan pengobatan selama 3 tahun, alhamdulillah sampai sekarang seperti ini. Saya memang diajukan sama dokter untuk banyak bernaik sepeda. Jadi sebelum saya balik ke Koraka, waktu melakukan pengobatan di Makassar, salah satu anjuran dokter yang harus saya lakukan itu adalah naik sepeda. Jadi setelah dari situ saya langsung pergi beli sepeda, kakak. Beli sepeda. Jadi saya pulang ke Koraka bersamaan dengan sepeda. Jadi saya ini baru-baru setelah dioperasi, jadi saya sudah rutin naik sepeda. Tapi pihak keluarga tidak kaget karena ini kan bersepeda butuh tenaga yang kuat. Kaget sih, tapi belum yang ekstrim. Masih sepeda-sepeda yang biasa ya. Di dalam kota nih sepedanya. Alhamdulillah mungkin itu salah satu faktornya sehingga saraf-saraf di kaki, di badan ini bisa stabil kembali. Seperti sekarang lah. Luar biasa ternyata itu. Ya itu salah satu dari ujian kehidupan untuk saya. Makanya kan setiap orang masing-masing punya kehidupan ujian.
tinggal bagaimana menghadapi ujian itu saja yang Iya, itu berbeda. nih. Kalau saya ketemu orang yang kenal sama Kanda Ashadi kan selalunya ke situ, luar biasa ini Kanda Adi dulu, tidak kami pikir sampai sekarang bisa se-strong ini. Iya. Bagaimana kah dulu? Saya terus terang karena kami adik-adik ini di Makassar, doakan kita terus dulu di Makassar tuh, Alhamdulillah, karena alhamdulillah. setengah mati jarang kita mau datang Iya. jenguki, kita lagi di Makassar kuliah. Nah, sekarang aktif di sepeda, ternyata ini jawabannya, ternyata itu salah satunya. Iya. Anjuran dokter ternyata. Masalahnya yang saya kan ada faktur patah Iya. tulang. Jadi mungkin menurut medis ya, mungkin Iya, ya mungkin iya. menurut medis harus ada distabilkan kembali syarat-syarat otot di paha. Oleh karena itu dokternya bilang harus rutin naik sepeda. Itu salah satu anjuran yang dia sampaikan ke saya. Makanya sampai sekarang naik sepedanya itu masih rutin. Iya. Luar biasa. Berjalannya waktu ketemu dengan teman-teman komunitas. Betul gak kita komunitas itu Kopaska? Ya alhamdulillah sekarang masih eksis. Kayaknya saya harus mulai lagi ini naik sepeda ini. Penting. Eh, Jadi naik sepeda itu kan motivasinya beda-beda juga kakak. iya. Ada memang yang untuk mencari kesehatan, ada juga memang yang mau ya ikut tren saja. Karena COVID kemarin banyak trennya orang naik sepeda karena katanya sepeda itu bisa memperbaiki imun, Ya. makanya rame-rame orang beli sepeda dan banyak orang naik sepeda. Mungkin saya Bahkan- ikut di situ. Ikut Karena- tren. Bahkan lebih banyak sepeda dibanding motor. Iya, betul, kan, Tapi COVID sudah mulai stabil, mudah-mudahan stabil sekali. Sepeda itu sudah mulai trennya mulai menurun. Iya. Karena luar biasa. Iya. Kita mau main basket tidak bisa. Iya. Nah, putar otak, olahraga apa kira-kira yang bisa meningkatkan imun tapi tidak berkerumun. Nah, itu Iya. salah satunya. Waktu naik-naiknya COVID, saya Iya. ikut juga naik sepeda. Bahkan di rumah itu ada 3 sepeda. Dan itu sepertinya menjadi kendaraan wajib yang harus ada di rumah itu sepeda. Ya karena selain untuk sarana transportasi, juga bisa menunjang kesehatan masalahnya. Memperbaiki imun lah. Mungkin sebagai ketua Kopaska mungkin ada wejangan atau ajakan kepada penonton channel ini atau kepada warga Kolaka untuk lebih giat berolahraga, terutama di ini olahraga sepeda. Ya menjadi sehat itu adalah hal yang penting Iya. dan mahal menurut saya. Karena tidak ada sesuatu yang paling berharga di kehidupan ini adalah kesehatan. Iya. Untuk menjadi sehat itu ada banyak macam-macam yang mesti kita lakukan, dan sepeda adalah salah satu alat yang mudah untuk kita lakukan. Selain dia murah, Iya. juga itu sangat mudah kita jangkau, maksudnya sangat mudah kita operasionalkan. Mungkin kalau kita bangun pagi-pagi ambil sepeda 1 kilo 2 kilo itu kita bisa lakukan, pulang dari kantor juga begitu. Makanya sepeda ini menjadi penting. Nggak tahu mungkin bagi saya, Iya. saya spesial khususnya teman-teman Kopaska itu melihat itu sepeda menjadi alat olahraga penting. Karena untuk semua kita punya badan itu bergerak masalahnya. Bergerak semua. Iya. Apalagi kita ini yang sedikit ekstrem-ekstrem ini. Jalur tekan. Kita kalau naik ke gunung ya lumayan juga. Naik ke gunung, ya sudah naik ke gunung, turun lagi ke gunung. Saya Jadi kan sering juga Iya. pantau video-videonya Kopaska, postingan Kopaska, Wah, luar biasa ini, saya harus. jadi kita dapat ekstrimnya, dapat juga happy-nya. Ya. Dapat juga olahraganya pasti. Karena keringatan kakaknya. Kebersamaannya juga itu Iya. kan. Itu yang Biasa paling penting sekali, itu. ya. Dan alhamdulillah kita di komunitas ini sudah 2 tahun, rasa persaudaraan kita itu semakin erat dan semakin kuat. Ya. Kalau sekarang anggotanya sekitar berapa kan? Kalau yang aktif di dalam grup itu ada sekitar 60 orang kakak. Tapi ada kayak membernya atau apa? Ada membernya. Ya. Tapi begitulah kalau kita biasanya ingin goes bareng namanya. Iya. Ya tidak semua lah teman-teman aktif ada di situ karena mungkin
sebagainya teman-teman ada kesibukan dan aktivitas yang lain yang beda dengan kita. Karena ada juga orang yang punya aktivitas di hari Minggu, ada juga yang tidak. Betul. Jadi kita harus saling memahami lah, biar lebih sehat tuh. Karena kalau kita selalu Kalau syarat untuk gabung ada tidak ada, yang penting punya sepeda. sama fisik mungkin Iya. kuat. Masalahnya Iya, jalur tak agak itu ekstrim ini. fisik kan akan terseleksi secara alamiah. Kalau dia bisa lewati kita punya jalur, Iya. insya Allah mungkin dia bisa bertahan dengan kita. Kalau dia tidak bisa lewati mungkin pelan-pelan, tapi tetap di komunikasi dan silaturahmi berjalan terus. Di beberapa teman-teman seperti itu, alhamdulillah mungkin ada juga yang sudah jual sepedanya, tapi Silaturahminya masih tetap silaturahmi di terjaga. dalam forum, di Iya. dalam grup ya itu selalu masih terjadi. Luar Tidak ada lah yang belum ada sedikit pun yang tercederai. Alhamdulillah. Tapi hadirnya ini Kopaska di samping untuk kesehatan menghidupkan kembali Ya, ruang-ruang silaturahmi. penting itu. Jadi buat warga Kolaka yang ingin sehat, yang punya sepeda mungkin Iya. menganggur di rumah, boleh gabung-gabung ke Kopaska, komunitas pesepeda Kolaka. Langsung saja mungkin kontak Anda di sebelah saya, Kanda Adi. Ramaikan kembali olahraga sepeda di Kolaka. Dan insya Allah mungkin di tahun ini kita sih baru rencana Iya. ingin mengadakan event akbar. Mudah-mudahan COVID ini sudah bersahabat dengan kita semua, mudah-mudahan. sehingga aktivitas kegiatan-kegiatan itu sudah tidak terbatasi seperti tahun-tahun yang kemarin. Kan kita dan teman-teman ini sudah berencana sejak beberapa tahun kemarin dan sudah beberapa kali bahkan kita agendakan untuk buat kegiatan. Sepeda ini kan sama aja mungkin dengan basket, dengan motor, itu dia punya banyak komunitas. Iya. Ada di Kendari, Iya. kalau khusus untuk di Sulawesi Tenggara ini itu ribuan juga maksudnya komunitasnya. Apalagi kalau kita buka sampai di Sulawesi Selatan, Ya. itu kalau ada event bahkan teman-teman dari Jawa juga bahkan ada yang sudah datang. Nah ini yang dirindukan oleh teman-teman karena kemarin COVID membatasi lah interaksi Salah satu pertemuan kendala kita juga buat secara event ya, fisik kan? ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini kegiatan sudah dilonggarkan oleh pemerintah sehingga kita bisa lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa. Amin, amin. Semoga Iya. dilancarkan kan. Yes, siap, makasih. Mudah-mudahan kami juga di komunitas sepeda liar bisa juga ikut bergabung. Boleh sekali, boleh sekali. Karena kan kita ini di Kopaska tidak selamanya juga di gunung. Iya. Kayak tergantung juga staminanya kita semua. Kalau kita memang staminanya agak tidak sehat, ya kita kadang ambil jalur-jalur pendek di kota lah. Siap. Mungkin terakhir Kanda buat kan kata-kata penonton saya ini ada juga yang milenial, penonton milenial, tipsnya terjun ke organisasi atau memulai untuk berorganisasi seperti apa Kanda? Intinya sih janganlah kita menutup yang namanya perbedaan, karena terkadang itu kita selalu menganggap diri kita benar, itu yang membatasi kita dan yang lain. Betul itu Kanda. Makanya selalu kita mencoba untuk mencari kebenaran, karena kebenaran itu bukan saja di tempat A, B atau C, siapa tahu di tempat E adanya itu kebenaran. Makanya janganlah selalu kita menganggap diri kita eksklusif, sekali-sekali membuka diri sehingga kita bisa berinteraksi satu dan yang lain. Maksudnya bisa kita masuk organisasi A, organisasi B, organisasi C. Di kampus itu pengalaman saya dulu, sekalipun saya, mudah-mudahan ada teman kampus ini yang nonton, sekalipun saya ini backgroundnya HMI, Iya. tapi organisasi yang lain itu PMII dan yang lain itu alhamdulillah masih terima saya sebagaimana interaksi kita dengan teman-teman yang lain, karena kita tidak melihat perbedaan yang secara spesifik bahwa HMI saja.
tidak boleh bergabung sama PMI. Begitupun ya teman-teman PMI tidak boleh bergabung dengan HMI. Tapi itu semua mencair. Pada satu kondisi memang kita ada perbedaan sih, tapi kalau pada pikiran itu lebih banyak persamaannya, bagaimana kita membangun silaturahmi sama-sama. Pada intinya kita cari sesuatu yang bagaimana yang baik lah. Nah kalau itu kita maksimalkan, saya kira di mana-mana saya kita berada, insya Allah semuanya akan menjadi terbuka. Bisa masuk di mana saja. Biasa sekali itu kan menerima segala perbedaan. Terus tentang itu yang kita bilang sempat kami wujudkan di Makassar itu hari ada buat geram di situ terkumpul semua organisasi-organisasi kemahasiswaan, akhirnya bisa duduk bersama seperti yang kita bilang tadi itu. Sekarang kan konsepnya yang mesti dimaksimalkan itu bagaimana bisa lebih maju itu ada kolaborasi. Karena kita ini secara pribadi tidak bisa mengerjakan segalanya itu dengan sendiri. Kita pasti butuh yang lain. Makanya konsep kolaborasi ini kita harus terapkan pada diri kita sehingga kita menerima juga orang lain, Pak. Kalau kita tidak mau berkolaborasi pasti kita menutup orang. Siapa sih dia? Betul. Makanya kita harus berbuka diri karena ada istilahnya orang dulu itu, ada yang kita bisa, orang lain itu tidak bisa. Ada yang kita tidak bisa, orang lain itu yang bisa. Makanya pentingnya adalah kolaborasi. Sehingga kita harus bergenggam tangan bersama. Nah, supaya kita maju-maju, Bera. Wah, masa orang sudah pakai 6G kita masih 4G di sini? Terlambat sekali nih kita. Bagaimana sekarang kita selalu melihat perbedaan itu saja terus. Terima kasih banyak Anda atas waktunya. Siap. Luar biasa sekali motivasinya, sharingnya sangat menginspirasi sekali. Dan seru sekali sepertinya. Mudah-mudahan penonton yang menonton channel ini bisa mengambil sesuatu pelajaran yang baik dari kami. Mungkin cukup sekian Kanda. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Dan mohon maaf bila ada kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Lahir batin. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan salam sejahtera buat warahmatullahi wabarakatuh. semuanya.